Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Untuk pertemuan kali ini melanjutkan dari pertemuan sebelumnya ya. Kita akan lanjut untuk membahas matematika untuk mesin learning ya. Oke. Nah, setelah sebelumnya kita belajar masalah aljabar linear, hari ini kita akan belajar mengenai teori probabilitas dan informasi. Oke. Jadi kita langsung saja ya. Ya, kenapa kita harus belajar tentang probabilitas? Ya, karena pembelajaran mesin ini harus selalu berurusan dengan kuantitas yang tidak pasti dan terkadang kuantitas stokastik atau non-deterministik. Ketidakpastian, ketidakpastian dan stokastik ini dapat muncul dari berbagai sumber. Para peneliti telah membuat argumen yang meyakinkan untuk mengukur ketidakpastian menggunakan probabilitas setidaknya sejak tahun 80-an. Dalam kasus dokter yang mendiagnosis pasien, kita menggunakan probabilitas untuk mewakili tingkat kepercayaan. Dengan satu menunjukkan kepastian mutlak bahwa pasien terkena flu, dan nol ini menunjukkan kepastian bahwa pasien ini tidak terkena flu. Ya. Probabilitas yang pertama ini terkait langsung dengan tingkat terjadinya peristiwa, dikenal sebagai frequentist probability. Sedangkan yang kedua ini terkait dengan kepastian kualitatif, dikenal sebagai probabilitas Bayesian. Probabilitas dapat dilihat sebagai perpanjangan dari logika untuk menghadapi ketidakpastian. Logika ini menyediakan seperangkat aturan formal untuk menentukan proposisi apa yang tersirat benar atau salah dengan asumsi beberapa perangkat proposisi lain benar atau salah. Teori probabilitas ini menyediakan seperangkat aturan formal untuk menentukan kemungkinan atau likelihood. Satu proposisi menjadi benar mengingat kemungkinan proposisi lain. Dan untuk variabel acak, ini merupakan variabel yang dapat mengambil nilai yang berbeda secara acak. Notasi ini biasanya kita tuliskan dengan huruf kecil biasa ya. Dan nilai yang dapat diambilnya dengan huruf script, huruf kecil. Misal di sini ada notasi X subscript 1, X subscript 2 ya. Ini keduanya merupakan nilai yang mungkin yang dapat diambil oleh variabel acak X. Nah, kemudian untuk variabel bernilai vektor, kita menulis variabel acak sebagai X. Ini kita tulis dengan bold atau huruf tebal. Dan salah satu nilainya X tanpa bold ya. Nah, variabel acak mungkin discrete, mungkin juga continue. Yang discrete ini merupakan salah satu yang memiliki jumlah state yang terbatas atau tak terbatas. Perhatikan bahwa status ini belum tentu bilangan bulat. Mereka juga bisa diberi nama substate yang tidak dianggap memiliki nilai numerik. Kemudian yang continue ini dikaitkan dengan nilai nyata. Dan masuk ke PMF. Nah, ini kita notasikan dengan huruf besar ya. Nah, domain dari PMF ini harus merupakan himpunan semua keadaan yang mungkin dari X ini ya. Untuk semua X, ya, jadi nilai B-nya antara 0 dan 1. Ya, di mana suatu kejadian yang tidak mungkin memiliki probabilitas 0. Dan tidak ada yang kemungkinannya lebih kecil dari 0. Demikian pula suatu peristiwa yang dijamin akan terjadi, maka probabilitasnya ini sama dengan 1. Dan tidak ada keadaan yang memiliki peluang yang lebih besar untuk terjadi. Nah, ini kita sebut dinormalisasi atau normalize. Tanpa sifat ini, kita dapat memperoleh probabilitas lebih besar dari 1 dengan menghitung probabilitas salah satu dari banyak kejadian yang terjadi. Ini ya, ini jumlah semua probabilitas untuk nilai X. Bila jumlahkan, ini hasilnya adalah 1. Nah, sebagai contoh, pertimbangkan suatu variabel acak diskrit X, variabel acak diskrit X ya, dengan sejumlah K keadaan yang berbeda. Kita dapat menempatkan distribusi seragam atau uniform distribution pada X, yaitu membuat setiap statusnya memiliki kemungkinan yang sama dengan men-set PMF-nya
Jadi seperti ini. Jadi dibagi ya. Nilai probabilitasnya semua 1/k. Ini untuk semua I ya, untuk semua elemennya. Nah, kita dapat melihat bahwa ini sesuai dengan persyaratan untuk fungsi mass probabilities ya. Nilai 1/k ini pasti positif, karena K adalah bilangan bulat positif. Kemudian, masuk ke PDF. Saat kita bekerja dengan variabel acak kontinu, kita menggambarkan distribusi probabilitas menggunakan PDF daripada BMF. Untuk menjadi probability density function, ya fungsi P ini harus memenuhi sifat-sifat berikut. Domain dari P ini harus merupakan himpunan semua keadaan yang mungkin dari X. Ya, semua himpunan yang mungkin dari X. Semuanya ya. Dan nilai Px-nya lebih besar atau sama dengan 0. Di sini kita tidak memerlukan Px lebih kecil sama dengan 1 ya. Karena di sini Px kali Dx sama dengan 1. Untuk contoh PDF yang sesuai dengan kerapatan probabilitas spesifik atas variabel acak kontinu, ini pertimbangkan distribusi seragam pada interval bilangan real. Nah, ini seperti B min A. Di mana A dan B di sini, ini ya, ini adalah titik ujung interval dengan nilai B lebih besar dari nilai A. Dengan titik 2, yang ini ya, ini berarti diparametrikan oleh. Gitu. Jadi di sini kita menganggap X ini sebagai argumen dari fungsi. Sedangkan A dan B adalah parameter yang menentukan fungsi. Untuk memastikan bahwa tidak ada massa probabilitas di luar interval, kita katakan seperti ini. U untuk X ya, yang dari nilainya A dan B ya, ini sama dengan 0. Untuk semua X yang bukan A atau B, maka nilai U-nya adalah 0 ya. Kemudian di dalam AB ya, 1 per B dikurangi A. Kita sering menyatakan bahwa X ini mengikuti distribusi uniform pada AB dengan menulis seperti ini. Dan notasikan. Oke, kadang kita mengetahui distribusi probabilitas pada sekumpulan variabel dan kita ingin mengetahui distribusi probabilitas hanya pada subset dari variabel tersebut. Kemudian distribusi probabilitas atas subset ini dikenal sebagai distribusi probabilitas marginal. Misalnya, kita memiliki variabel acak diskrit X dan Y. Dan kita mengetahui nilai Pxc-nya ya. Kita dapat menemukan Px dengan aturan penjumlahan seperti ini. Untuk semua X ya. Px-nya sama dengan jumlah dari ini. Dalam banyak kasus, oke, kita masuk ke probabilitas bersyarat ya. Dalam banyak kasus, kita tertarik pada probabilitas suatu kejadian. Ingat bahwa kejadian lain telah terjadi. Hal ini disebut probabilitas bersyarat. Nah, ketika menyatakan probabilitas bersyarat Y sama dengan Y diberikan X sama dengan X, seperti ini. Ini bila ada kejadian X, maka ada kejadian Y ya. Probabilitas bersyarat ini dapat dihitung dengan rumus seperti ini. Nah, karena kita menyebutnya probabilitas bersyarat ya, maka syaratnya nilai probabilitas X-nya ini harus lebih besar dari 0. Ya, karena ini tadi. Ini maka X ini tuh harus ada dulu. Ya, jadi kita tidak dapat menghitung probabilitas bersyarat yang dikondisikan pada peristiwa yang tidak pernah terjadi. Ini masuk ke chain rule dari probabilitas bersyarat, mana setiap distribusi probabilitas ini merupakan gabungan pada banyak variabel acak. Ini dapat dikomposisi menjadi distribusi bersyarat hanya pada satu variabel. Misal ya, tuh, probabilitas X1 hingga Xn, ini nilainya sama seperti Bx1 dikalikan ini, produk dari Bx ke I ya, I-nya 2 kan.
karena satunya sudah di sini. Kalikan ini. Pengamatan ini dikenal sebagai aturan rantai atau aturan produk dari probabilitas. Misal kita menerapkan definisi dua kali ya, kita dapatkan seperti ini, misal PABC. PA dengan BC ya, dikalikan PBC. Dan kita uraikan lagi untuk PBC-nya. Seperti ini. Jadi kita dapatkan BABC sama dengan PA di mana BC dikalikan BB di mana C dikalikan BC. Kemudian dua variabel acak X dan Y ini adalah independen jika distribusi probabilitasnya dapat dinyatakan sebagai produk dari dua faktor. Satu hanya melibatkan X dan satu hanya melibatkan Y. Jadi seperti ini. Untuk semua X dan untuk semua Y ya. Kalau PXY ini sama dengan, nah ini. Satu hanya melibatkan X dan satu hanya melibatkan Y. Dua variabel acak X dan Y ini bebas bersyarat diberikan variabel acak Z. Jika distribusi probabilitas bersyarat atas X dan Y ini difaktorkan dengan cara ini untuk setiap nilai Z. Ini untuk semua nilai X dan Y dan Z ya. Maka untuk probabilitasnya X untuk Z. Nah, ini kita hitung masing-masing. Masuk ke expectation, variance, and covariance. Nah, untuk ekspektasi dari beberapa fungsi f untuk x ya, ini sehubungan dengan distribusi probabilitas p adalah rata-rata atau nilai rata-rata yang diambil dari fungsi f ketika x diambil dari p. Untuk variabel diskrit, kita hitung dengan penjumlahan ya. Untuk ekspektasi x, ya, tugasnya seperti ini ya. Untuk probability f untuk x ya. Ini jumlah px dikalikan fx untuk semua x, untuk jumlahnya ini ya. Ya, sedangkan untuk variabel kontinu, kita menghitung dengan integral. Ketika identitas distribusi jelas dari konteksnya, kita cukup menulis nama variabel acak yang harapannya berakhir seperti pada ini, ekspektasi X. Jika jelas variabel acak mana yang harapannya berakhir, kita dapat menghilangkan subskrip seluruhnya. Ya, jadi kita cukup menulis seperti ini. Secara default, kita dapat mengasumsikan bahwa ekspektasi ini adalah rata-rata di atas nilai semua variabel acak di dalam tanda kurung. Nah, demikian pula, bila tidak ada ambiguitas, kita dapat menghilangkan tanda kurung SIKO. Expectation ini bersifat linier ya. Contohnya untuk ekspektasi X, ini alfa fx tambah beta gx ya. Ini nilainya akan sama seperti ini. Alfa dikalikan ekspektasi X untuk fx ditambah beta kalikan ekspektasi X untuk gx. Di mana alfa dan beta ini tidak dependen terhadap X. Kemudian varians ini memberikan ukuran seberapa besar nilai fungsi variabel acak X bervariasi saat mengambil sampel nilai X yang berbeda dari distribusi probabilitasnya. Ini varian. Ya. Ketika varians bernilai rendah, ini artinya nilai fx ini mengelompok mendekati nilai yang diharapkan. Akar kuadrat dari varian ini dikenal sebagai standar deviasi. Kemudian kovarian ini memberikan pengertian terhadap seberapa banyak dua nilai terkait secara linear satu sama lain serta skala variabel-variabel ini. Ya, kovarian
Fx dan G. Ya, nilai kovarian absolut yang tinggi, ini artinya bahwa nilainya ini sangat banyak berubah dan keduanya jauh dari rata-rata masing-masing pada saat yang bersamaan. Jika tanda kovariansia positif, maka kedua variabel tersebut cenderung mengambil nilai yang relatif tinggi secara bersamaan. Jika tanda kovariansia negatif, maka satu variabel ini cenderung mengambil nilai yang relatif tinggi pada saat yang lain mengambil nilai yang relatif rendah dan begitu pula sebaliknya. Ukuran lain seperti korelasi ini menormalkan kontribusi masing-masing variabel untuk mengukur hanya seberapa banyak variabel terkait daripada juga dipengaruhi oleh skala variabel yang terpisah. Covariant matrix adalah sebuah vektor random ya untuk X berdimensi N ya. Ini merupakan matriks berukuran N kali N. Elemen diagonal dari covariance ini memberikan nilai variance. Dan masuk ke distribusi Gaussian. Ini merupakan distribusi yang paling umum digunakan pada bilangan real. Ini disebut juga distribusi normal, disebut juga distribusi Gaussian ya. Nah, dua parameter di sini, mu merupakan bilangan real, dan ini standar deviasi ya. Standar deviasi ini nilainya 0 hingga tak terbatas. Ini mengontrol distribusi normal. Parameter mu ini memberikan koordinat puncak pusat. Ini juga merupakan rata-rata distribusi. Nah, kemudian standar deviasi dari distribusi diberikan oleh dan variansia merupakan kuadrat dari standar deviasi. Bisa kita lihat di sini ya, maksimum X ini ada pada mu-nya. Sedangkan titik infleksinya, ini mu plus minus standar deviasi. Kemudian distribusi normal mengeneralisasi dalam ini vektor berdimensi n ya. Dalam hal ini dikenal sebagai multivariate normal distribution. Ini dapat diparametrikan dengan matriks simetris pasti positif. Nah, parameter mu ini masih memberikan rata-rata distribusi meskipun sekarang bernilai vektor. Parameter sigma di sini ini memberikan matriks covariance dari distribusi. Ya, ini berarti matriks persegi ya. Ya, seperti dalam kasus univariat, ketika kita ingin mengevaluasi PDF beberapa kali untuk banyak nilai parameter yang berbeda, covariance ini bukanlah cara komputasi yang efisien untuk memparametrikan distribusi, karena kita perlu membalikkan jadi untuk mengevaluasi PDF. Sebagai gantinya, kita dapat menggunakan matriks presisi beta di sini. Ini kita sering memperbaiki matriks covariance menjadi matriks diagonal. Versi yang lebih sederhana adalah distribusi Gaussian isotropik yang matriks covariance adalah skalar kali matriks identitas. Kemudian masuk ke eksponensial dan Laplace distribution. Dalam konteks deep learning, kita ingin memiliki distribusi probabilitas dengan titik tajam di X sama dengan 0. Untuk melakukannya, kita dapat menggunakan distribusi eksponensial. Distribusi eksponensial di atas ini menggunakan fungsi ini ya. Ya, untuk menetapkan probabilitas 0 ke semua nilai negatif dari X. Jadi yang nilai negatif, probabilitasnya set 0. Nah, kemudian distribusi probabilitas yang terkait erat yang memungkinkan kita untuk menempatkan puncak masa probabilitas yang tajam pada titik arbitrer mu adalah distribusi Laplace. Rumusnya seperti ini. Kemudian dalam beberapa kasus, kita ingin menentukan bahwa semua massa dalam klaster distribusi probabilitas di sekitar satu titik.
Ini dapat dicapai dengan mendefinisikan BTF menggunakan fungsi delta Dirac seperti ini. Ya, fungsi delta Dirac ini didefinisikan sedemikian rupa sehingga bernilai 0 di mana-mana kecuali 0 ya, namun berintegrasi dengan 1. Fungsi delta Dirac bukanlah fungsi biasa yang menghubungkan setiap nilai X dengan output bernilai real. Sebaliknya, itu adalah jenis objek matematika yang berbeda yang disebut fungsi umum yang didefinisikan dalam sifat-sifatnya ketika diintegrasikan. Kita dapat menganggap fungsi delta Dirac ini sebagai titik batas dari serangkaian fungsi yang semakin mengurangi kerapatan pada semua titik selain 0. Dengan mendefinisikan Vx menjadi delta digeser oleh negatif mu ya, kita memperoleh puncak kepadatan probabilitas yang sangat sempit dan sangat tinggi di mana X sama dengan mu ya. Kemudian penggunaan umum dari distribusi delta Dirac adalah sebagai komponen dari distribusi empiris. Ini menempatkan massa probabilitas 1/m ya pada masing-masing titik M. Titik M-nya itu ada di X1 hingga X ke M ya. Membentuk kumpulan data atau kumpulan sampel tertentu. Distribusi delta Dirac hanya diperlukan untuk menentukan distribusi empiris atas variabel kontinu. Untuk variabel diskrit, situasinya lebih sederhana. Distribusi empiris dapat dikonseptualisasikan sebagai distribusi multinouly dengan probabilitas yang terkait dengan setiap nilai input yang mungkin sama dengan frekuensi empiris dari nilai tersebut dalam set pelatihan. Kemudian distribusi campuran ya, ini juga umum untuk mendefinisikan distribusi probabilitas dengan menggabungkan distribusi probabilitas lain yang lebih sederhana. Salah satu cara umum untuk menggabungkan distribusi adalah dengan membuat distribusi campuran. Distribusi campuran terdiri dari beberapa distribusi komponen. Pada setiap percobaan, pilihan distribusi komponen mana yang harus menghasilkan sampel ini ditentukan dengan mengambil sampel identitas komponen dari distribusi multinouly. Nah, ini untuk Px-nya, untuk PCI dikalikan Px untuk CI ya, di mana di mana PC-nya ini adalah distribusi multinouly atas identitas komponen. Ini disebut prior, ini yang posterior. Ini masuk ke model campuran Gaussian ya, di mana komponen posteriornya ini adalah Gaussian. Setiap komponen memiliki mean yang diparametrikan secara terpisah dan kovariansnya. Beberapa campuran dapat memiliki lebih banyak kendala. Misal covariance, ini dapat dibagi ke seluruh komponen melalui batasan ini. Nah, seperti dengan distribusi Gaussian tunggal, campuran Gaussian ini mungkin membatasi matriks covariance untuk setiap komponen menjadi diagonal atau isotropik. Selain rata-rata dan covariance, parameter campuran Gaussian ini menentukan probabilitas sebelumnya sebagai alfa ya. Nah, ini komponen prior ya, yang diberikan untuk setiap komponen I. Kata prior ini menunjukkan bahwa itu mengungkapkan keyakinan model tentang C sebelum mengamati X. Nah, sedangkan yang PCX ini adalah posterior ya. Sebagai perbandingan, PCX adalah probabilitas posterior karena dihitung setelah pengamatan X. Model campuran Gaussian adalah pendekatan universal dari kerapatan, dalam arti bahwa setiap kerapatan harus dapat didekati dengan jumlah kesalahan bukan nol tertentu oleh model campuran Gaussian dengan komponen yang cukup. Nah, sampel dari model campuran Gaussian ya, ini ada gambar. Perhatikan yang sebelah kanan ini ya. Coba kita bahas dari yang kiri. Yang pertama, ya, ini memiliki matriks covariance isotropik.
artinya memiliki jumlah varians yang sama di setiap arah. Yang kedua, ini memiliki matriks covariance diagonal, artinya dapat mengontrol varian secara terpisah di sepanjang setiap arah sejajar sumbu. Contoh, ini memiliki lebih banyak variasi sepanjang sumbu X2, yang di X2-nya ya, dibandingkan dengan sumbu X1-nya. Sedangkan yang ketiga, yang ini ya, ini memiliki matriks covariance peringkat penuh. Ini memungkinkan untuk mengontrol varian secara terpisah di sepanjang basis arah yang berubah-ubah. Untuk materi teori probabilitas dan informasi, ini cukup sampai di sini ya. Bila ada pertanyaan, silakan disampaikan. Nanti kita bahas. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.